Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Wahyudi dengan NPM akhir 058. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi cloud computing yang saya pahami di mata kuliah transformasi digital. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada definisi dari cloud computing. Menurut Gartner, cloud computing adalah sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis TI yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi internet. Lalu di sini ada menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan oleh IEEE, Internet Computing Cloud Computing merupakan suatu paradigma di mana suatu informasi secara permanen tersimpan di server atau di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien, termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, sensor-sensor, dan lain-lain. Lalu cloud computing yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai komputasi awan. Jadi cloud computing juga dapat diartikan sebagai gabungan pemanfaatan teknologi komputer secara bersama yang berbasis internet. Selain itu, cloud computing adalah atau perusahaannya itu ada cloud service, adalah sebuah perusahaan yang menawarkan layanan komputasi ini dengan dikenakan biaya berdasarkan penggunanya seperti layanan penyimpanan, database, layanan server, dan sebagainya. Sebagaimana dalam sebuah rumah dengan tagihan listrik ataupun air. Selanjutnya di sini ada sejarah dari cloud computing. Pada waktu 1960, John McCarthy, salah satu pakar komputer di Massachusetts Institute Teknologi atau MIT dan banyak diketahui sebagai pionir atau salah satu pionir kecerdasan buatan, menyampaikan bahwa suatu jaringan komputasi akan menjadi infrastruktur publik, artinya sebagai umum atau umum seperti listrik dan telepon. Dalam proses pengembangan komputasi awan sebenarnya telah mengikuti internet dan World Wide Web, dapat dilihat bahwa kekuatan pendorong pertama teknologi komputasi adalah revolusi internet. Lalu yang kedua, pada tahun 1990-an atau era itu, beberapa perusahaan di industri telekomunikasi telah mulai menawarkan VPN atau Virtual Private Network, layanan jaringan pribadi dengan kualitas yang lebih baik tetapi biaya yang lebih rendah. Untuk mengordinasikan atau menyeimbangkan pengguna server, gunakan bandwidth jaringan dan gunakan tanda atau simbol cloud sebagai indikasi titik pemisah antara penyedia dan pengguna. Pada dasarnya, komputasi awan memperluas batas ke server dan infrastruktur jaringan. Lalu pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, menggagas atau punya ide network computing sebagai kampanye pada waktu itu untuk menggugat dominasi Microsoft yang pada saat itu boleh dikatakan merajai untuk platform desktop computing dengan sistem operasi Windows 95-nya. Larry Ellison saat itu menawarkan gagasan bahwa sebetulnya pengguna tidak perlu lagi berbagi software, dimulai dari sistem operasi dan juga berbagai software lainnya dimasukkan atau diinstal ke dalam komputer desktop. Komputer desktop dapat digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menjadikan lingkungan yang sudah ada dengan macam-macam kebutuhan perangkat lunak tersedia sehingga mampu dilakukan akses user. Gagasan ini akhirnya semakin ramai dan panas dengan muncul beberapa produsen seperti Sun Microsystem dan Novell Network mencoba menawarkan klien komputasi jaringan sebagai pengganti desktop. Namun pada akhirnya network computing ini hilang dengan sendirinya karena kualitas jaringan komputer pada waktu itu tidak sebaik sekarang, sehingga akses NC menjadi sangat lambat yang pada akhirnya menyebabkan pengguna kembali memilih kenyamanan komputer desktop dan kenyamanan komputer dari waktu ke waktu. Harga semakin murah sehingga sejak tahun 2000 Amazon telah memainkan peran kunci dalam semua perkembangan komputasi awan dengan memperbarui pusat data seperti yang digunakan sebagai jaringan komputer. Hanya 10% dari kapasitas pada satu waktu. Amazon kemudian mulai mengembangkan produk baru sebagai penyedia komputasi awan untuk pelanggan eksternal, meluncurkan Amazon Web Service atau AWS pada tahun 2005.
Selanjutnya di sini ada konsep dasar dari cloud computing. Cloud computing adalah suatu paradigma dalam pengelolaan dan penyediaan sumber daya komputasi melalui jaringan internet. Konsep dasar cloud computing melibatkan beberapa elemen kunci, yaitu ada akses jaringan, pemrosesan sumber daya, elastisitas, tarif sesuai penggunaan, jasa yang tersedia, virtualisasi, akses mandiri, pengelolaan otomatis, skalabilitas, dan keamanan. Penerapan konsep-konsep dasar ini memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan skala yang besar bagi pengguna, perusahaan, dan organisasi yang memilih menggunakan layanan cloud computing. Lalu di sini ada jenis cloud computing. Nah, dalam penggunaannya, sistem ini ternyata dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu public cloud dan private cloud. Public cloud merupakan sistem jaringan yang bisa diakses oleh siapa saja melalui internet. Sistem pada teknologi ini mengandalkan internet sebagai pusat jaringan agar para pengguna bisa mengelola data di cloud storage lebih optimal. Sementara itu, private cloud adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna mengoperasikannya sendiri atau menggunakan pihak ketiga. Yang membedakannya dengan jenis publik adalah pada aksesibilitas jaringan seperti namanya. Jenis ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah terkoneksi. Jenis cloud ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kebutuhan keamanan dan privasi tingkat tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada model layanan cloud computing. Model layanan cloud computing mengacu pada cara layanan cloud disampaikan dan dikonsumsi. Terdapat beberapa model layanan utama dalam cloud computing yang dikenal sebagai the cloud service model. 3 model layanan utama ini adalah infrastruktur as a service, di sini menyediakan akses ke sumber daya infrastruktur melalui internet. Ini mencakup penggunaan mesin virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna memiliki kontrol tingkat tinggi atas infrastruktur termasuk sistem operasi dan harus mengelola dan mengonfigurasi komponen tersebut. Contoh layanan ini meliputi Amazon Web Service, EC2, Google Cloud Platform, Computer Engine, dan Microsoft Azure Virtual Machine. Lalu yang kedua ada platform as a service. Di sini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur di bawahnya. Layanan ini menyediakan platform dan lingkungan pengembangan yang sudah siap pakai, memungkinkan pengembang fokus pada pengembangan kode dan tidak perlu khawatir tentang konfigurasi infrastruktur. Contoh layanannya meliputi Google App Engine, Microsoft Azure App Service, dan Heroku. Lalu yang ketiga ada software as a service. Di sini menyediakan aplikasi berbasis cloud yang dapat diakses melalui internet. Pengguna menggunakan aplikasi ini tanpa perlu mengelola atau memahami infrastruktur di belakangnya. Pemeliharaan, pembaruan, dan manajemen infrastruktur dilakukan oleh penyedia layanan. Contoh layanannya adalah Gmail, Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, dan banyak aplikasi berbasis web lainnya. Selain ketiga model ini juga sebenarnya ada beberapa model tambahan seperti function as a service, database as a service, dan container as a service. Lalu kemudian di sini ada cara kerja cloud computing. Cara kerja cloud computing, pengguna mengunggah data pengguna dan aplikasi yang dibutuhkan ke server cloud melalui jaringan internet. Data diproses menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia di sistem cloud. Data diolah dan dikirimkan kembali ke pengguna untuk diakses. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini seorang pengguna cloud membutuhkan perangkat klien seperti laptop atau komputer desktop, komputer PAD, ponsel pintar, atau sumber daya komputasi lainnya dengan web browser untuk mengakses sistem cloud melalui World Wide Web. Biasanya pengguna akan login ke cloud pada penyedia layanan atau perusahaan swasta. Cloud computing bekerja secara client server menggunakan protokol web browser. Cloud menyediakan server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna dengan output ditampilkan pada perangkat klien. Jika pengguna ingin membuat dokumen menggunakan pengolah kata, misalnya cloud menyediakan aplikasi yang cocok berjalan pada server yang menampilkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna pada layar web browser klien.
Dengan komputasi cloud, klien hanya memerlukan komputer sederhana seperti netbook yang dirancang dengan komputasi cloud dalam pikiran atau bahkan smartphone dengan koneksi ke internet atau jaringan ke perusahaan dalam rangka untuk membuat permintaan data dari cloud. Maka istilah perangkat lunak sebagai layanan perhitungan dan penyimpanan dibagi antara komputer remote untuk menangani volume besar dari kedua sehingga klien tidak perlu membeli perangkat keras mahal atau perangkat lunak untuk menangani tugas. Hasil dari tugas pengelolaan dikembalikan ke klien melalui jaringan tergantung pada kecepatan koneksi internet. Lalu kemudian di sini ada manfaat. Manfaat menggunakan cloud computing. Di sini cloud computing bisa menghemat biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan begitu, perusahaan atau pengguna bisa lebih fokus pada keberjalanan sistem mereka. Pengguna tidak perlu lagi repot dalam mengelola infrastruktur jaringan secara langsung. Sebagai gantinya, mereka membayar biaya berlangganan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada pengelolaan data lebih optimal. Sistem ini memungkinkan perusahaan lebih mudah untuk menambah atau mengurangi sumber daya perusahaan sesuai kebutuhan dan urgensi user. Perusahaan atau pengguna tidak perlu lagi membeli hardware atau software tambahan. Semua akses pengelolaan dan pemantauan jaringan dapat dilakukan melalui satu sistem terpadu yaitu cloud computing. Lalu yang ketiga ada keamanan data terjamin. Manfaat lainnya adalah layanan ini biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data dan proteksi akses. Sistem proteksi ini dapat meningkatkan keamanan data perusahaan dan melindungi dari ancaman serangan cyber. Lalu di sini ada keuntungan dan kelebihan. Keuntungan dari menggunakan cloud computing adalah fleksibel dari biaya lebih rendah. Lalu aksesibilitas dan fleksibilitas kerja yang lebih baik. Lalu keamanan data lebih baik. Kekurangannya itu ketergantungan pada koneksi internet dan adanya keterbatasan bandwidth. Lalu di sini ada implementasi. Implementasi cloud computing dalam bidang kesehatan itu ada di telemedicine. Lalu di bidang pendidikan itu di Google Classroom, Google Video for Education, Zoom, dan lain-lain. Lalu kemudian ada bidang teknologi finansial di sini sebagai Disaster Recovery as a Service. Lalu tipe implementasi pada model layanannya. Software as a Service berbentuk aplikasi, contohnya ada Salesforce, NetSuite. Lalu ada platform as a Service, implementasi dari database, file system, dan web server, middleware, lalu contohnya adalah Heroku, Engine Yard, dan Azure. Infrastruktur as a Service, di sini berbentuk virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon dan Rackspace. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.